Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali dalam renungan kita hari ini, tanggal 12 Desember tahun 2025. Tema untuk renungan kita hari ini adalah Grace and Space, yang terambil dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Teks ini cukup terkenal sebagai Magnificat atau nyanyian Maria, suatu ekspresi puji yang keluar dari hati Maria ketika dia diberitahu bahwa dia akan menjadi ibu dari Sang Juru Selamat yang telah dinantikan berabad-abad. Saya akan membaca nats ini untuk kita. Sambil saya membaca, saya minta Bapak Ibu Saudara-saudari coba perhatikan apa yang Maria katakan dalam nyanyian ini yang melukiskan sifat dan karakter Allah. Marilah kita membaca. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Respons Maria dalam bentuk nyanyian ini sangat luar biasa. Allah baru memberikan tanggung jawab yang sangat besar kepada Maria. Dan ingatlah bahwa Maria adalah seorang perawan yang masih muda dan belum terlalu dewasa. Akan tetapi dari perkataan-perkataan gadis ini dalam nyanyiannya, kita bisa melihat bahwa Maria memiliki teologi dan iman yang sangat dalam. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari nyanyian Maria ini yang bisa kita terapkan dalam hidup kita? Ada dua hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, ketika Maria diberikan tugas dan tanggung jawab yang besar ini, dia berespon dengan hati yang beriman dan bersyukur. Dia tidak berfokus pada kelemahannya atau juga ketidaklayakannya. Dia tidak berfokus pada dirinya sendiri, melainkan dia berfokus pada karakter Allah dan memuji dan memuliakan namanya. Maria tidak memberikan alasan seperti Musa ribuan tahun sebelumnya. Malah Maria mengingat siapa Allah, dan dia juga mengingat siapa dirinya. Maria mengingat kuasa Allah dan kekudusannya. Dia mengingat perbuatannya yang ajaib. Dia mengingat rahmat-Nya yang ditunjukkan berkali-kali kepada nenek moyangnya. Dia menyatakan bahwa Allah memperhatikan orang-orang yang rendah dan meninggikan mereka, tetapi yang tinggi dan sombong direndahkannya. Allah adalah Allah yang menolong umat-Nya dan selalu mengingat janjinya. Maria mengingat siapa Allah, Allah yang Maha Kuasa. Dan dia ingat juga siapa dirinya, seorang hamba. Maria bergantung pada kekuatan Allah, bukan pada kekuatannya sendiri. Dia menganggap bahwa tanggung jawab ini adalah suatu grace, anugerah yang diberikan Allah kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita juga berespon dengan hati yang sama. Ketika Allah memberikan kepada kita tugas atau tanggung jawab yang terlalu besar, atau membawa kita kepada suatu tempat yang sulit, atau mau kita menjalani sesuatu yang berat, marilah kita berfokus kepada Dia dan mengingat kuasanya dan kesetiaannya. Marilah kita memuji Dia dengan hati yang bersyukur dan mengingat karakternya. Jangan kita fokus kepada kelemahan kita atau memberikan alasan bahwa kita tidak layak atau kita kurang mampu. Marilah kita bergantung pada kekuatannya dan kebaikannya. Walaupun kita tidak bisa melihat jauh ke depannya, kita tahu bahwa semuanya yang diberikan dari tangannya kepada kita adalah grace, anugerah. Dan Ia akan menguatkan kita juga sehingga kita bisa melewati semuanya. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari respons Maria adalah Maria rela menjadi ruang atau tempat untuk Allah, di mana Allah bisa tinggal bersama-sama dengan umat-Nya di dunia ini. Maria menjadi tempat secara fisik untuk Allah. Allah menjadi manusia dan secara fisik
tinggal di dalam Maria. Maria menjadi rahim bagi Allah, suatu tempat yang mengandung Allah yang Maha Kuasa. Maria berespon kepada grace yang dikaruniakan Allah kepadanya, dan ia rela menjadi space untuk Allah secara fisik, supaya Allah bisa hadir di dunia ini. Nah, mungkin gambaran ini sedikit aneh untuk kita terapkan. Kita pasti tidak bisa menjadi rahim untuk Allah seperti Maria. Akan tetapi, kita bisa menjadi space untuk Allah, sehingga ia bisa hadir di dunia ini dengan tinggal di dalam kita. Allah bisa hadir di dunia ini melalui kita ketika kita bertindak seperti Dia dan mencerminkan sifat dan karakternya. Ketika kita mengasihi orang lain, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang yang sakit, memberi harapan kepada orang yang putus asa, mengangkat orang yang rendah. Kita bisa membawa hadirat Yesus kepada orang lain kalau kita rela. Jadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah saya telah menjadi space, tempat untuk Allah? Apakah saya membawa hadiratnya kepada orang lain di mana-mana saja saya pergi? Ketika orang lain melihat saya, apakah mereka bisa melihat hadirat Allah di dalam saya? Atau apakah mereka hanya melihat Kara? Ketika saya di kantor, bagaimana? Ketika saya di pasar, ketika saya di tempat kerja, ketika saya di toko, ketika saya di jalan, ketika saya di rumah, apakah saya rela menjadi space untuk Allah dan membagikan grace, anugerahnya kepada orang lain? Atau apakah saya hanya mau menyimpan grace Allah untuk diriku sendiri? It is a grace from God that we can be a space for God. Itulah sebuah anugerah dari Allah bahwa kita bisa menjadi suatu tempat bagi Allah. Natal ini, marilah kita semua menjadi sebuah space untuk Allah dan membawa hadiratnya kepada orang lain yang masih tinggal dalam kegelapan dan ketidakharapan. Marilah kita menjadi space of grace, suatu tempat untuk membagikan anugerah Allah kepada orang lain. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.